sejahtera buat kalian semua. Saya bertanya, kalau Anda memiliki uang 60 miliar rupiah, apa rencana Anda selanjutnya dengan uang yang 60 miliar rupiah tersebut? Ini ada beberapa ide. Ide pertama adalah ada yang berkata, saya sudah tua, saya berada di usia senja, saya ambil sepertiga atau 20 M untuk belanja keluarga, 20 M untuk bisnis yang dikelola oleh anak-anak saya, dan 20 M untuk zakat atau 2,5% atau 1,5 M, sisanya untuk beasiswa, pendidikan, dan rumah ibadah. Biaya hidup yang saya ambil 20 M itu 1 juta rupiah per hari. Setahun 360 juta rupiah. 3 tahun sekitar 1 M lebih. Jadi tahun pertama saya depositokan 19 miliar rupiah, dan 1 M saya masukkan ke buku tabungan untuk biaya hidup saya selama lebih kurang 3 tahun. Biaya supir, pembantu, dan ajudan atau asisten semua sudah di situ. Kemudian untuk bisnis yang 20 M, saya akan membuka bisnis dengan profit yang kecil saja untuk kelangsungan bisnis saya, yaitu untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dalam kehidupannya sehari-hari, dan untuk menambah lapangan pekerjaan untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian yang 20 M lagi adalah untuk pertama zakat fitrah 1,5 M atau 2,5% untuk fakir miskin. Sisanya yang 18,5 M rupiah untuk beasiswa, gaji guru atau dosen yang kurang mampu, bangun gedung untuk sekolah, kemudian bangun rentau atau renovasi daripada rumah ibadah ataupun masjid. Itu ide yang pertama. Ada ide yang kedua, mengatakan bahwa pertama dia keluarkan zakat 2,5% atau 0,5 miliar rupiah tahun pertama. Tahun kedua tentu 2,5% lagi zakat dari sisa yang 60 M itu sesudah dibelanjakan dalam tahun pertama. Begitu seterusnya, setiap tahun bunganya 2,5% dari sisa yang sudah tersisa sesudah dipotong dengan belanja tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua untuk umroh yang diperuntukkan bagi kerabat, sahabat karib, dan orang-orang tertentu yang pantas diberikan. Sebetulnya ingin juga untuk menaik hajikan orang-orang yang memang pantas dibantu untuk naik haji. Tapi
sayangnya sekarang ini masa tunggu untuk naik haji sangat lama, tentu sulit terlaksana kecuali untuk haji plus yang biayanya bisa lebih dari 2 kali lipat. Justru itu hanya untuk umrah saja. Kemudian yang ketiga, beasiswa untuk mahasiswa ya ataupun pelajar. Kemudian untuk mazin, imam, guru-guru, baik guru-guru agama maupun guru-guru non-agama. Kemudian yang keempat, membangun masjid beberapa buah. Kemudian yang kelima, saya akan berbisnis bagi hasil dan dibagikan keuntungannya adalah untuk sepertiga untuk karyawan atau pekerja, sepertiga untuk saya dan keluarga, dan sepertiga adalah untuk pengembangan bisnis tersebut. Kemudian yang keenam, sisanya 10M saya stop ke pengeluaran lainnya itu. Sesudah sisa 10M, saya akan menyediakan itu untuk kebutuhan keluarga saya. Dan nantinya itulah juga nanti yang akan diberi zakat, potong zakat 2,5% setiap tahunnya dari sisa yang sudah dibelanjakan. Itu ide yang kedua. Ide yang ketiga adalah ada yang ingin melakukan ide yang ketiga ini, zakatnya 2,5% atau setengah M dari 60M. Kemudian dia akan beli mobil baru yang mewah untuk dalam kota dan luar kota. Kemudian kalau bisa ya ada yang off-roader sehingga bisa dibawa ke segala medan. Kemudian rumah direnovasi atau bikin rumah baru yang agak besar. Dan juga dia ini suka bepergian ke luar kota dan ke luar negeri. Dan dia tidak akan berbisnis. Jadi sisanya nanti 10M disediakan untuk warisan. Itu ide yang ketiga. Yang keempat ini orangnya mengeluarkan zakat juga 2,5% atau 1,5M tahun pertama, dan di tahun kedua juga tetap 1,5% dari sisa yang sudah dibelanjakan tahun pertama itu, dan begitu seterusnya. Kemudian dia senang melengkapi rumahnya kendaraan yang bagus-bagus, dan dia akan mencalon menjadi kepala daerah pada saat pilkada nanti. Apakah jadi bupati, jadi gubernur atau wali kota. Jadi presiden katanya enggak lah, itu kan susah ya, dan biayanya tak mungkin lah dari 60M itu. Dan katanya dia akan hidup sederhana saja. Ya, hidup sederhana sepertinya hidup sederhana orang yang berduit lah. Maka makan harus tetap bergizi dan tidak kekurangan apa-apa. Juga punya supir, punya pembantu atau punya asisten, punya ajudan dan sebagainya itu. Itulah ide yang orang yang keempat ini ya, mencalon jadi bupati atau gubernur. Tentu ada nanti uang masuk dari situ yang bisa digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, udah cukup dari sana selama menjabat jadi bupati atau gubernur.
Tapi ada yang nggak mau karena takut nanti ya salah-salah, ada godaan dari setan iblis, malah nanti takutnya bukannya jadi enak tapi adalah menyusahkan keluarga. Nah, itu tidak usah saya sebut di sini, mungkin kalian sendiri pun tahu itu ya, kalau jadi pejabat seperti apa. Jadi nggak banyak yang ingin seperti itu, tapi ada juga yang ingin seperti itu. Tapi itulah, semua punya kemauan masing-masing. Ada lagi ide yang kelima, yaitu seperti biasanya tetap zakat 2,5% atau 1,5 M. Kemudian yang kedua 10 M untuk biaya hidup saja dan keluarga, 10 M untuk bisnis anak-anak, untuk masa depan mereka. Kemudian 10 M untuk pinjaman tanpa bunga. Ya, ini 10 M disediakan nanti sebagai pinjaman tanpa bunga kepada orang-orang yang punya usaha kecil atau usaha menengah dengan paket 1 juta per orang per tahun dan bisa diperpanjang. Ini diharapkan nanti bisa digulir untuk 10.000 pengusaha kecil dan menengah di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan ini. Kemudian 10 M untuk pendidikan, apakah itu beasiswa, guru-guru ngaji, dan sebagainya. Kemudian 7,5 M untuk rumah ibadah, untuk imam dan muazzin, dan 10 M untuk keperluan lain-lain yang memang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah 5 ide-ide yang memang saya rasa cukup bagus dan boleh dipilih. Mungkin ada ide-ide yang lain lagi. Yang jelas ya, untuk mendapat manfaat dunia dan akhirat, ingat zakatnya tetap minimal 2,5%. Dan mungkin ya jangan sekedar itu saja, itu kan minimal yang dikeluarkan untuk orang fakir miskin atau asnaf yang 8, tapi juga diharapkan bisa disediakan lagi sekian lagi untuk keperluan-keperluan lain, yaitu untuk pendidikan, untuk beasiswa, untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan modal dan sebagainya, itu dengan modal-modal yang kecil. Kemudian juga diperlukan untuk beasiswa dan sebagainya itu. Jadi demikianlah yang ingin saya sampaikan, ide-ide kalau misalnya kita mempunyai uang sebanyak 60 M. Tentu menyesuaikan, kalau uang itu tidak sampai 50 M, 60 M, bisa 50 M, 40 M, 30 M dan sebagainya. Tentu uang itu tidak boleh sedikit ya. Kalau sedikitnya tentu cukup untuk kebutuhan keluarga dan kewajiban-kewajiban zakat seperlunya. Karena kita ketahui kalau sudah punya uang lumayan 10 M ke atas, tentu zakatnya adalah 2,5%. Apalagi kalau udah lebih 60 M, tentu bisa untuk digunakan untuk berbagai hal yang sangat penting ya. Kalau untuk kebutuhan keluarga kan tak apalah banyak, saya akan katakan bahwa sekitar 1 jutanya satu hari ya, 1 juta satu hari. Kalau setahun ya 310 juta. Dan kalau ada 1 M mungkin sekitar 3 tahun baru habis. Tapi uang sebanyak itu pun kalau misalnya sampai 60 M kali 3, 180 tahun, mana mungkin usia kita sampai segitu ya. Jadi banyak berlebih dan bisa kita gunakan apalagi untuk investasi akhirat ya. Untuk investasi akhirat itu adalah investasi yang diperlukan untuk kesejahteraan daripada umat, bisa untuk pendidikan, beasiswa untuk orang mampu, untuk membantu orang-orang yang memerlukan modal kecil, dan untuk hal-hal yang lain, untuk masjid, rumah ibadah, untuk sekolah-sekolah dan sebagainya itu. Dan hal yang penting lagi bahwa adalah kalau digunakan untuk bisnis, hendaknya digunakan untuk bisnis yang bermanfaat ya, bisnis
bisnis yang membantu orang-orang kurang mampu, dan juga bisnis untuk membantu para pengangguran ya, untuk menciptakan lapangan kerja. Inilah ide-ide yang mungkin kalau nggak pun brilian, tapi saya rasa cukup menginspirasi bagi saudara-saudara kita yang memang sudah mempunyai uang banyak, supaya jangan nanti salah gunakan ya, supaya bisa berguna untuk kebutuhan di dunia dan untuk kebutuhan di akhirat. Sebab kalau kita misalnya tidak menggunakannya dengan sebenarnya, misalnya kalau kita bawa ke meja judi, mungkin satu malam sudah bisa habis ya, bisa habis semuanya. Tapi kalau kita gunakan untuk bermanfaat, itu tadi seperti saya katakan, 1 M bisa untuk biaya hidup 3 tahun, itu pun ya 1 juta 1 hari, itu makan apa kan gitu, kayak gitu. Jadi cukup, barangkali ini yang akan saya sampaikan. Jadi kalau ada kurang, ada yang misalnya tidak menyenangkan di hati kalian ya, bisa memberikan komentar untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi saudara-saudara kita yang memang uangnya banyak ya. Inilah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Tolong jangan lupa subscribe, diklik like atau suka, dan di-share kepada teman-temannya. Dan kalau bisa dikasih komentar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.